kita lanjutkan ke penyusunan dokumen paten. Tadi setelah kita analisis patentabilitas, kemudian kita sedikit membahas tentang penelusuran. Nah, di sini kita saatnya menyusun dokumen paten ini memang langkah yang cukup berat ya, cukup berat karena banyak triknya, kemudian banyak aturan-aturan yang mungkin berat ini karena belum ketahuan, gitu, belum dipahami oleh orang-orang inventor yang baru menghasilkan sebuah invensi. Tapi mungkin inventor atau dosen untuk menulis sebuah paper itu sangat mudah. Tapi menyusun dokumen paten mungkin satu hal yang perlu dipelajari dulu. Nanti betul tadi kata Pak Ujung di awal ya, kalau sudah punya satu, biasanya sudah dapat polanya gitu. Oh gitu caranya. Berarti saya bisa punya banyak paten nih. Nah biasanya begitu. Kalau Ibu dosen sudah punya satu paten, ketemu celahnya, maka beliau bisa punya banyak paten dari satu paten yang sudah berhasil. Kita kembali ke contoh kasus kipas tanpa bilah ini ya, bladeless fan. Setelah kita listing ya fitur-fiturnya apa saja pada alat kita atau invensi kita, sebaiknya kita gambar paten kita, invensi kita gambar dan tidak usah berwarna. Ini contohnya yang gambar paling kanan ini, Bapak Ibu. Ini gambarnya cukup begini saja, tidak usah dikasih warna, dan gambarnya mungkin terlihat cukup sederhana ya. Sederhana aja gambarnya, dan tidak harus juga menggunakan aplikasi khusus. Jika Bapak Ibu tidak bisa menggunakan aplikasi khusus, bisa menggunakan simbol-simbol saja yang ada di Microsoft PowerPoint atau Word, itu mencukupi, asalkan sudah tervisualisasikan invensi Bapak Ibu. Gitu. Kalau ini jelas dia pakai ini ya, teknik khusus untuk menggambarkan si kipas tanpa bilah ini. Nah, setelah kita gambarkan, ini langkah pertama nih, penting banget. Kalau Bapak Ibu menghasilkan alat itu digambar dulu. Fungsinya adalah kita lebih mudah nanti saat menuliskan dalam bentuk kata-kata. Karena inti dari paten itu nanti ada di dokumen patennya. Kalau gambar kita bagus, kemudian kita punya inventive step, ya punya kebaruan. Tapi kalau kita menuliskan dokumen yang nggak baik dan benar, maka kita juga tidak bisa mendapatkan sertifikat paten. Nah, di sini saya ingin share ada 8 langkah mudah dalam menyusun dokumen paten, dan ini based on experience kami. Jadi ini nggak mutlak, tapi kami anggap dengan langkah-langkah ini dapat lebih mempermudah, ini khususnya saya, menerapkan ini, sehingga menyusun dokumen paten itu lebih mudah. Kenapa? Karena Bapak Ibu saat menulis paten dengan langkah ini, setelah judul invensi ini selesai, dan ini sangat penting, maka kita bisa lebih mudah nanti dalam menulis klaimnya. Karena dia akan bisa kita copy paste ke klaim. Jadi dari judul itu bisa copy paste ke klaim dan ke bagian-bagian lainnya dalam dokumen paten. Jadi dokumen paten itu kurang lebih ada 8 ini bagiannya. Nah, kita mulai dari mana? Mulai dari judul paling atas, tapi nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan klaim dulu, invensi. Kalau Bapak Ibu lihat di format paten, format dokumen paten, klaim itu adanya di bawah, hampir paling terakhir. Tapi di langkah ini dia kerjakan di awal-awal, yaitu di langkah nomor 2 ini. Karena kalau klaim sudah selesai, dan tadi latar belakang sudah selesai, analisis sudah selesai, maka kita bisa cepat gitu ya. Latar belakang based on analisis patentabilitas. Kita anggap sudah selesai karena kita tinggal copy paste. Kita jelaskan kebaruannya di mana, perbedaannya di mana, keunggulannya di mana. Nah, saat kita menuliskan bidang teknik pun itu bisa diambil nanti dari latar belakang. Jadi pasangannya saya buat seperti ini. Ya, bidang latar belakang, nanti beberapa bagian latar belakang invensi bisa kita copy paste ke bidang teknik. Kemudian uraian singkat invensi, nah itu mengambil dari klaim. Jadi dari nomor 2
bisa copy paste ke nomor 5 plus nomor 6. Ya. Dari nomor 2 ke nomor 5 dan nomor 6. Maaf, nomor 5 dan nomor 7. Maaf, nomor 5 dan nomor 7. Kemudian uraian singkat gambar. Ini diambil dari tadi, kita menggambar di awal. Kemudian nanti ada abstrak. Abstrak ini adalah gabungan dari bidang teknik 4 plus uraian singkat 5. Jadi abstrak itu isinya adalah 4 plus 5, sehingga jauh lebih mudah bagi Bapak Ibu dalam menulis paten. Nah, kalau ini pasti bingung, kita langsung ke contoh-contohnya dulu. Dalam menulis judul, hindari frasa perancangan, pengembangan. Nah, ini biasanya sering ditemukan di judul karya tulis ilmiah. Nah, kalau di paten, kita hindari kata-kata ini, karena paten itu kita dengan anggapan bahwa paten itu sudah applied, teknologi yang sudah proven, sudah diterapkan, maka jadi bukan lagi sebuah perancangan, bukan lagi kita mencari pengaruh X terhadap Y, atau bukan lagi sebuah pengembangan-pengembangan yang masih dalam proses, gitu ya. Jadi paten itu sudah applied, jadi kita langsung pangkas saja kata-kata ini. Kemudian tidak boleh ambigu, tidak boleh berupa iklan atau pujian, dan tidak boleh menuliskan merek dagang di judul intensi. Kemudian boleh memuat nama Latin tanaman. Ini bagi Bapak Ibu yang di fakultas itu ya, pertanian, kemudian yang di jurusan biologi biasanya nama Latin tanaman boleh dicetak miring. Nah, langkah pertama kita tentukan judul. Tadi ini bladeless fan. Mungkin kalau kita tulis judul bahasa Inggrisnya gampang, bladeless fan. Tapi tantangannya adalah saat kita mendaftarkan paten di Indonesia, dokumen patennya wajib berbahasa Indonesia. Jadi kita harus gunakan bahasa Indonesia nih. Untuk intensi ini, saya pilih judul adalah kipas angin tanpa bilah. Ada sedikit pertanyaan di sini. Apakah ada yang salah dengan judul invensi ini? Yang pertama yaitu alat sterilisasi bakteri elektronik. Mungkin ada yang mau menjawab, bisa langsung open mic. Ada yang salah nggak dari judul ini? Kalau ada yang salah, bagian apanya yang salah? Bakteri nggak ada yang elektronik ya. Bakteri nggak ada yang ya Pak, betul Pak. Kalau virus ada ya, kemarin saya sampaikan di Virus ada. Monesa. Virus komputer. Benar juga ya, kalau virus elektronik ada, tapi saya tulis di sini bakteri elektronik. Nah benar, di sini ambigu Pak ya. Permasalahannya dia menjadi ambigu ya Bapak Ibu. Alat sterilisasi bakteri elektronik. Mungkin yang dimaksud si pembuat paten ini alat adalah elektronik. betul sekali, alat elektronik. Jadi alatnya yang elektronik, bakterinya ya bakteri biasa. Jadi mungkin alternatif judulnya menjadi begini ya Bu. Alat elektronik untuk sterilisasi ruangan dari bakteri. Jadi lebih deskriptif. Alat elektronik untuk sterilisasi. Untuk sterilisasi, entah sterilisasi ruangan atau meja permukaan ya, surface dari bakteri. Kemudian ini alat hitung yang sangat cepat. Sah-sah saja atau ada yang kurang tepat? Alat hitung yang sangat cepat. Sangat cepatnya itu ambigu kayaknya. Sangat cepatnya apa Bu? Ambigu kayaknya ya. Jadi seberapa cepatnya itu kan kurang. Betul Bu. Ini enggak terlalu umum Pak. Terlalu umum. Boleh ikut saya? Boleh Pak. Iya. Kalau saya menangkap bisa salah ini alat hitung yang sangat cepat. Jadi alat hitungnya itu yang sangat cepat, tapi bukan cara dia menghitung yang cepat. Betul Pak, iya. Emang alat hitungnya ini untuk apa ya gitu ya? Untuk balap mobil atau enggak? Maksudnya kecepatan seperti itu atau hitungannya yang cepat gitu, betul Pak. Dan dia juga kalau dari saya alat hitungnya cepat atau cara alat menghitung yang cepat? Betul, cara menghitungnya cepat. Jadi
Dan dia juga memuji diri sendiri ya, alat hitung yang sangat cepat ya. Belum tentu kan gitu. Dia seperti beriklan di sini. Nah, mungkin untuk menghilangkan semua kebingungan itu atau keambiguan itu, kita bisa tinggal menghilangkan ini ya Bapak Ibu. Ini. Bisa seperti ini. Alat hitung, titik gitu ya istilahnya. Udah. Nah, tapi mungkin karena terlalu singkat, misalkan begitu alat hitung, bisa kita tambahkan alat hitung berbasis microcontroller atau mikropengendali. Atau alat hitung berbasis mikrokomputer. Nah, karena dia menggunakan mikrokomputer atau mikrocontroller, maka dia menghasilkan efek yang sangat cepat. Nah, sangat cepat ini kan efeknya nih. Itu nanti bisa dijelaskan setelah judul invensi. Jadi kalau di judul kita memang perlu hati-hati nih. Apakah banyak yang terjadi kesalahan judul? Ya cukup banyak. Hitungan cukup ya mungkin sekitar 25% atau sampai 30% itu judul perlu diperbaiki. Kalau pemeriksa melihat ada kejanggalan. Misalkan proses pembuatan permen berbahan baku tanaman ciplukan. Nah, tanaman ciplukan ini bisa dibikin permen nih, bahan baku permen. Tapi kalau kita hanya menggunakan daunnya saja, Bapak Ibu, maka kita nggak boleh tuh menuliskan judul proses pembuatan permen berbahan baku tanaman ciplukan, karena terlalu lebar. Kita seperti mengklaim seluruh tanamannya dipakai, mulai dari daun, batang, dan lain-lain. Karena kita hanya menggunakan daunnya saja, itu kita diminta mengganti proses pembuatan permen berbahan baku daun tanaman ciplukan. Nah itu hal-hal sederhana tapi bersifat wajib. Yang ketiga ini mungkin nggak perlu banyak perdebatan karena kipas angin Miyako. Tadi seperti rambu-rambu di awal. Terus itu banyak itu. Tidak boleh Pak, pakai merek Pak. Kita nggak perlu menaruh merek ya di judul invensi. Misalkan kita pakai apa sesuatu yang ada mereknya, kita sebut sesuatunya aja, nama generalnya aja. Mereknya nanti kita jelaskan di bawah. Di judul nggak usah. Intinya begitu. Baik, nah dari judul kita kerjakan klaim. Klaim invensi ini sama dengan pagar pembatas paten. Tadi saya sebutkan, kita ketemu sebuah paten di Cina atau di US. Kita bilang patennya berisi A, B, dan C. Tadi ya, sebuah lampu depan, ada sensor orientasi, sensor arah, dan ada alat untuk mengontrol sensor tersebut misalkan begitu. Maka kita sudah tidak boleh lagi mematenkan lampu depan yang seperti itu konfigurasinya. Nah, dia seperti pembatas. Kamu tidak boleh memasuki batas paten saya. Tapi kalau kita di luar pagar itu maka diperbolehkan. Itulah gunanya klaim. Kita memagari invensi kita. Dan kita tidak boleh memasuki pagar orang lain. Sebelum menulis klaim, saya sampaikan ada formula di sini atau format untuk memudahkan Bapak Ibu menulis klaim. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya banyak paten mungkin biasa udah menulis klaim, tapi bagi yang awal-awal bingung. Klaim invensi, apa yang harus saya tulis ya? Biasanya kebanyakan mohon maaf saya sampaikan, inventor yang baru pertama kali menulis paten biasanya menuliskan klaim ini adalah alat saya dapat digunakan sesuai dengan standar SNI, misalkan begitu. Nah, klaimnya tuh yang dianggap klaim seperti itu. Jadi, klaimmu apa gitu ya. Dia berpikir seperti itu. Tapi di paten, yang dimaksud klaim itu adalah invensimu tuh apa sih sebenarnya. Kalau alatnya bagaimana? Ada bagian-bagian apa saja di alat. Nah, itu tuliskan di klaim. Kemudian bagian-bagian itu bagian satu dengan bagian yang kedua bagaimana hubungannya? Tegak lurus kah? Gitu. Sudutnya berapa? Rasionya berapa? Nah, itu yang dimaksud klaim di dalam dokumen paten. Jadi, formulanya adalah begini, suatu titik-titik. Jadi, kalau nggak ada titik-titik, ini dibiarkan aja. Ini seperti template-nya, selalu ada di klaim.
suatu titik-titik. Nah, Bapak Ibu cukup yang titik-titiknya ini diisi dengan judul invensi. Nah, ini pentingnya tadi kita tetapkan judul invensi yang pas. Yang terdiri dari, kemudian ada titik-titik lagi, diisi dengan fitur A, B, C, dan seterusnya, serta keterkaitan atau koneksi antar fitur tersebut. Misalkan, tadi, sebuah kipas tanpa bilah yang terdiri dari tiang penyangga, ada nozzle-nya, ada impeller. Nah, impeller terletak di dalam atau dipasang di dalam tiang penyangga. Nah, berarti ada hubungan antara impeller dengan tiang penyangga. Karena impeller kita sebutkan di dalam tiang penyangga. Kemudian hubungannya antara tiang penyangga dengan nozzle apa? Tiang penyangga sebagai penyangga nozzle di bagian bawah. Nah, itu. Jadi jelas kita menyebutkan fitur dan kita sebutkan fitur itu koneksinya apa dengan fitur lainnya. Ini sifatnya wajib ya, harus kita tuliskan seperti itu. Kalau tidak, maka akan disuruh perbaiki oleh pemeriksa paten. Kemudian ada namanya klaim berikutnya. Tanpa kata suatu, langsung titik-titik diisi dengan judul. Nah, ini klaim nomor 2 ini biasa disebut klaim turunan, Bapak Ibu, atau dependent claim, bahasa internasional, dependent claim. Sedangkan klaim nomor 1 itu independent claim, atau klaim utama. Klaim 2 adalah klaim turunan dari klaim 1 ini. Yaitu kita lihat di sini ada kalimat sebagaimana diklaim pada klaim 1. Artinya, klaim 2 ini, dia memperinci atau mendetailkan fitur yang sudah kita sebutkan di klaim 1. Misalkan begini, titik-titik ya, tadi kipas angin tanpa bilah, sebagaimana diklaim pada klaim 1, di mana bilah, gitu ya, atau di mana tiang penyangga lebih disukai memiliki lubang udara sebanyak sekian, dengan ukuran sekian. Nah, itu diisi di sini. Jadi klaim 2 itu atau klaim turunan adalah mendetailkan dari apa yang kita di klaim 1. Pun begitu dengan klaim ketiga dan klaim seterusnya. Klaim turunan sampai kita anggap cukup, tidak ada lagi yang perlu kita detailkan dari klaim 1. Nah, untuk menuliskan klaim sangat mudah kalau Bapak Ibu sudah buat gambarnya dulu nih. Nah, ini contohnya di sini saya bikin gambar. Kemudian kok ada garis, terus ada angka. Nah, ini dibutuhkan dalam dokumen paten, yaitu lampiran gambar. Lampiran gambar itu memerlukan ini, Bapak Ibu. Gambar yang dilengkapi dengan garis penunjuk, yang dilengkapi juga dengan nomor fitur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nomor fitur sebutannya. Fungsinya adalah begini. Saat kita menuliskan nama fiturnya, maka di sebelah kanannya kita tuliskan nomor fiturnya. Begini. Suatu kipas tanpa bilah yang terdiri dari suatu nozzle. Nah, nozzle kurung tanda satu. Nah, ini gunanya ada tanda apa namanya nomor fitur. Nah, ada Pak Eko Agus, silakan raise hand. Oke, Bapak mohon izin bertanya. Ini pernah saya pengalaman pengajuan karya kekayaan intelektual, tetapi kebetulan ditolak, Pak. Ditolaknya, saya mengajukan namanya, saya beri nama Breastfeeding Model Multifunction. Ini seperti alat peraga manekin payudara untuk yang ditujukan untuk health education sebetulnya, baik digunakan di pendidikan ataupun di masyarakat. Iya, Pak. Nah, ini ada pengembangannya. Jika dia bisa dimasuki cairan, jika ditekan, dia akan seolah-olah tampil seperti ini loh proses laktasi sebetulnya. Tetapi, iya. Akhirnya ditolak dengan alasan yang saya dapatnya pasal 41. Nah, kalau saya buka di aturannya, pasal 41 huruf C, hasil karya tidak dilindungi hak cipta. Ini saya kok bingung, Pak. Mohon penjelasannya. Tidak dilindungi hak cipta, maksudnya? Yes, di pasal 41 huruf C UU hak cipta. Hasil ini Bapak mengajukannya hak cipta atau paten? Maaf. Kebetulan hak cipta, Pak, kemarin, Pak. Oh, hak cipta.
Dan Ya, ininya sub kategorinya apa, Pak? Dia di alat peraga, Pak. Alat peraga, siap. Ya. Ya. Mungkin ya, Pak. Kadang-kadang hak cipta itu kita sudah anggap kita sudah sesuai ya. Misalkan Bapak mengajukan ini alat peraga dan memang ini sebagai alat peraga pendidikan. Iya. Tapi kadang-kadang si pemeriksa hak cipta melihat bahwa ini sebetulnya sebuah invensi. Bisa seperti itu, Pak. Oh, gitu. Sehingga kalau dia invensi, maka nggak boleh didaftarkan hak cipta. Dia lebih cocok ke paten, nah gitu. Oh, gitu, Pak. Siap, Pak. Tapi mungkin nggak ada rekomendasinya ya, Pak. Hanya Pasal salahannya 41 itu, Pak. Yang munculnya 41. di portal dibaca seperti itu. Saya sambil buka, Pak. Mohon izin ya, saya sambil buka sebentar. Siap, Pak. 41C. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional itu tidak dilindungi hak cipta ya. Iya, betul, Pak. Kenapa? Karena definisi ini adalah definisi untuk paten, Pak. 41C. Oh, gitu. Gitu. Oh, berarti saya yang salah masuk kemarin, Pak. Iya, salah kamar aja, Pak. Oke, siap, Bapak. Nanti saya coba masuk ke paten sekarang. Betul, Pak. Jadi nanti di paten, ya mirip nih seperti alat ini. Ya kalau ini kan kipas angin, nanti ya Bapak gitu, suatu. Tapi kita perlu definisikan, ini alat apa? Alat simulasi atau alat apa? Jatuhnya kan? Iya, betul, Pak. Alat simulasi bla bla bla. Pakai bahasa Indonesia nanti gitu kan. Yang terdiri dari ada ini gitu lah, Pak. Mungkin memang dia sebagai alat peraga, tapi dilihat ada pasal 1C itu dia tersandung di situ, Pak. Nah, itu lebih cocok ke paten. Kalau bisa jangan dibuka-buka dulu, jangan dipublikasi kemana-mana, dipatenkan dulu, daftarin patennya, baru nanti kita aman buka ke publik atau misalkan kita ceritakan ke orang lain atau kita posting di mana gitu, Pak. Itu lebih aman. Emang ada bahayanya, Pak? Mohon izin pertanyaan lagi. Kalau ini, karena kemarin meskipun tidak lolos untuk diajukan di hak cipta, tetap kami pakai karena ini bagian dari kependidikan untuk melakukan health education sebetulnya, Pak. Saya enggak ambil pusing, ini ditolak enggak, tapi yang penting ini kemarin kita bangun memang untuk health education sudah kita publikasi, meskipun tidak kita munculkan gambarnya memang. Iya. Nah, setiap publikasi yang lengkap ya, misalkan tadi alat untuk itu, kemudian di publikasi itu dijelaskan detail alat ini terdiri dari ini dan ini, koneksi antara A dan B begini. Nah, itu akan menggugurkan paten kita nantinya, Pak ya, kalau sudah detail. Tapi kalau belum detail masih bisa aman. Oke, siap, Bapak. Terima kasih, Pak Eko. Sama-sama, Pak. Terima kasih jawabannya, Bapak. Sama-sama. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Siap. Nah, tadi suatu nozzle ya, suatu nozzle. Nah, ini gunanya ada nomor fitur. Jadi dalam kurung 1, kemudian suatu tiang penyangga 2 yang menopang nozzle di bagian bawah. Nah, ini penting. Kita sebutkan ini koneksi. Jadi antara fitur 2 dan 1 ternyata terkoneksi di bagian bawah nozzle itu, gitu ya. Padahal sudah jelas, ini pasti sudah jelas. Kalau kita lihat gambar itu sudah kebayang, gitu ya. Ya jelas lah kayak gitu. Nah, tapi kalau di paten sudah jelas pun itu tetap harus kita tulis, gitu, dalam bentuk kalimat. Karena kalimat inilah yang akan diuji nantinya. Kalimat ini diuji oleh pemeriksa paten. Kalau diloloskan, maka kita jadi punya hak yang luar biasa. Kita punya hak untuk melarang orang menggunakan alat ini. Kita berhak untuk melisensikan ke orang lain. Nah, itu haknya luar biasa. Maka kalimat ini pun penting banget kita untuk perhatikan. Kemudian yang dicirikan dengan, ini perlu diperhatikan kata-kata yang dicirikan dengan ini, 3 kata ini, adalah sebuah frasa yang menunjukkan bahwa paten Bapak Ibu klaimnya ditulis dengan bentuk 2 bagian atau 2 part form. Iya, tadi bagian pertamanya ini, nah bagian keduanya setelah kata-kata yang dicirikan itu.
Itu namanya two-part form. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering menulis paten pasti paham, oh yang dimaksud two-part form itu memang harus begini. Tapi mungkin yang baru awal-awal mendengarkan kata two-part form atau klaim dibuat dalam 2 bagian, udah pusing duluan. Tolong tuliskan klaim dalam 2 bagian, gitu kata pemeriksa patennya di dalam suratnya. Terus inventor menerima, 2 bagian itu gimana? Ternyata hanya perlu menambahkan kata-kata ini yang dikan dengan. Nah, di sini kita tuliskan penciri kita apa? Yang penyangganya memiliki sejumlah lubang. Di sini dapat Bapak perhatikan, saya tulis sejumlah karena banyak lubangnya, lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan sangat banyak. Maka saya tulis sejumlah. Kalau bahasa Inggrisnya plurality of whole. Di bagian samping, di sejumlah lubang ini di mana pasangnya? Kita pasang di bagian samping mengitari tiang penyangga. Maka terlihat konektivitas fitur 3 ini ternyata konektivitasnya dengan fitur 2 di bagian sampingnya. Kemudian bagian dalam tiang penyangga dipasang suatu impeller 4. Jadi dari kalimat ini kita kebayang, oh oke, ada tiang penyangga yang di dalamnya ada impeller. Baik, berarti ada impeller yang berputar di dalamnya. Kemudian impeller ini, kemudian di antara tiang penyangga dan nozzle ada celah. Nah, celah ini fungsinya sebagai saluran udara dihisap oleh impeller melalui sejumlah lubang menuju nozzle. Ini cukup menguras energi memang membahas klaim. Ya, karena kita bermain dengan kata-kata dan kalimat begitu, Bapak Ibu. Tapi memang seperti ini, kita mau nggak mau harus tuliskan apa yang Bapak Ibu hasilkan di penelitian, apa yang sudah digambar, itu tetap harus dibuat dalam bentuk kalimatnya. Nah, kalimatnya pun harus tertata seperti ini, ada hubungan antara satu fitur dan fitur lainnya. Kemudian, di mana dia dipasang. Ini baru sebagian kecil. Kalau kita perinci lagi bisa rasionya. Impeller dipasang harus tepat di tengah tiang penyangga, misalkan begitu. Celahnya harus lebar celahnya harus minimal 5 mm, misalkan. Itu bisa kita klaim lagi. Selanjutnya dan selanjutnya. Nah, saya ingin sampaikan ada beberapa variasi klaim. Tadi klaim untuk paten alat, Bapak Ibu. Ada juga klaim untuk paten komposisi ini, ya, yang di pertanian atau peternakan menghasilkan pakan ternak atau pupuk, itu bisa bermain di ranah paten ini, komposisi. Suatu komposisi permen berbahan baku daun ciplukan yang terdiri dari 3-5% ekstraktal daun ciplukan, 45-50% artikel PH101, 15-20% vanilin, dan 15-25% maltodextrin. Seperti ini tuh sudah bisa jadi paten, Bapak Ibu. Asalkan tadi sudah lolos syarat kebaruannya. Kemudian jika bisa inventive step, maka dia jadi paten biasa. Kalau nggak inventif, dia ini praktis nggak? Kalau praktis, dia bisa jadi paten sederhana, dan dia harus dapat diproduksi secara nyata. Maka klaim komposisi sederhana seperti ini, maka Bapak Ibu bisa punya paten. Ini sebagai penyemangat bagi Bapak Ibu yang mungkin belum paten atau pengen banget punya paten, sudah punya hasil penelitian tapi kok belum tergerak untuk menulis patennya. Nah, ini gampang Bapak Ibu, insya Allah. Kemudian variasi klaim untuk proses. Misalkan prosesnya atau metode pembuatannya itu unik, ada perbedaan dibandingkan dengan metode yang ada sebelumnya, maka kita bisa klaim juga proses atau metodenya. Apa saja langkah untuk membuat permen berbahan baku daun ciplukan? Pertama, mencampur ekstrak daun ciplukan sebanyak sekian dengan apa? Kita campur. Kemudian mencampur apikelnya dengan campuran yang di tahap A tadi. Kita campurkan maltodextrin. Kemudian kita keringkan, melakukan pengeringan campuran. Kalau melakukan pengeringan, pasti ada kondisinya. Kondisinya suhunya berapa, selama apa. Ya. Contohnya di sini suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius selama 0,5 sampai 1,5 jam. Ada kondisi-kondisi, ada
tahapan-tahapan di klaim paten proses atau metode. Kemudian terakhir melakukan pencetakan terhadap campuran tersebut menggunakan pencetak Gempa Forman. Nah, dari A sampai E ini, maka kita punya sebuah klaim, yaitu klaim proses. Kemudian ada juga variasi klaim untuk metode yang diterapkan di komputer, atau juga disebut software related invention, atau bisa disebut computer implemented invention, jadi invensi yang diterapkan di sebuah komputer atau microcontroller. Nah, suatu metode untuk mendeteksi pencuri. Ini kalau dilakukan oleh manusia biasa, maka dia tidak bisa diklaim, ya. Tapi kalau dia dilakukan oleh sekumpulan alat-alat, maka dia bisa jadi paten. Contohnya ini, merekam gerakan menggunakan suatu kamera. Kameranya terhubung ke suatu perangkat bergerak secara nirkawat. Kemudian mendeteksi keberadaan wajah dari hasil rekaman oleh perangkat bergerak. Kemudian membandingkan data wajah dari tahapan D oleh perangkat bergerak dengan basis data pencuri di server. Nah, jadi ada perangkat-perangkat yang bekerja di sini. Di tahapan metode ini ada perangkat kamera, ada perangkat bergerak, ada server, dan terakhir ada alarm. Menyalakan suatu alarm. Yang menyalakan alarm ini nggak boleh manusia, harus alat juga. Jadi yang menyalakan alarm oleh perangkat bergerak secara nirkawat gitu, atau wireless. Yang dicirikan oleh hasil perbandingan dari tahap C sekurang-kurangnya memiliki kemiripan 90%. Jadi kalau ini pencuri nih sesuai dengan database, maka alarm dinyalakan. Ciri khas paten metode, klaim metode dan proses, Bapak Ibu menggunakan tahapan-tahapan A sampai selesai dan menggunakan kalimat aktif atau kalimat aktivitas. Merekam, kemudian atau mendeteksi, membandingkan, menyalakan. Diawali dengan men. Baik, ada lagi klaim untuk paten sistem. Misalkan suatu sistem pendeteksi. Tadi metode pendeteksi pencurinya kita klaim. Sistemnya pun juga bisa. Suatu sistem pendeteksi pencuri terdiri dari apa saja? Sejumlah sensor yang terhubung dengan mikropengendali. Pencirinya adalah yang dicirikan dengan sensornya terdiri dari 2 buah sensor gerakan, sebuah sensor suara, dan sebuah sensor kamera 360 derajat. Kemudian hubungannya adalah sensor-sensor itu terhubung dengan mikropengendali melalui kabel. Kemudian ada sebuah server yang terhubung dengan mikropengendali secara tanpa kawat atau wireless. Kemudian ada alarm, sebuah alarm yang terhubung dengan mikropengendali melalui kabel untuk mengeluarkan tanda berupa bunyi dan cahaya ketika mikropengendali menganalisis keberadaan pencuri berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari sensor-sensor tadi. Jadi dari kalimat yang kita tulis di klaim itu harus terbayang invensi kita tuh seperti apa. Mulai dari konfigurasinya dan cara kerjanya itu bisa terbayang dari klaim. Nah, kita bisa setelah itu kita bisa cepat langkah berikutnya. Langkah ketiga kita tulis latar belakang. Latar belakang sama dengan positioning invensi kita dibandingkan dengan prior art. Setelah kita lakukan analisis, tadi selesai analisis kita lakukan di awal banget. Nah, hasil analisisnya kita copy paste ke latar belakang Bapak Ibu. Invensi mengenai kipas angin dapat ditemukan pada prior art 1, 2, dan 3. Ini kalau paten, Bapak Ibu tuliskan nomor patennya CN berapa atau US berapa. Prior art-nya kita tuliskan nomor paten. Kemudian di prior art itu bagaimana invensinya kita jelaskan sedikit. Kipas angin pada prior art 1 begini. Kipas angin pada prior art 2 begini. Kipas angin pada prior art 3 juga begini. Namun ada kelemahannya. Nah, itulah positioning kita. Kita jelaskan bahwa dari prior art itu ada kelemahan, yaitu bilah yang menghasilkan aliran angin tidak merata. Sehingga kita sodorkan solusinya di paragraf berikutnya, yaitu invensi yang diajukan ini lebih unggul dibandingkan dengan invensi sebelumnya karena mengganti bilah dengan sebuah impeller yang dapat menghasilkan aliran udara yang merata. Jadi kalau impeller lebih merata dia. Itu efek teknisnya. Fitur teknisnya impellernya. Konfigurasinya bagaimana? Nah, efek teknisnya adalah aliran udara yang merata. Nah, impeller ini dipasang di bagian dalam tiang penyaga
untuk menghisap udara dari luar kipas angin melalui lubang-lubang udara dan mengalirkan udara menuju nozzle melalui celah. Pokoknya ini solusi yang saya tawarkan, gitu kan. Kemudian kita tulis bagian-bagian yang lain, ada bidang teknik. Nah, bidang teknik ini bisa diambil dari latar belakang tadi. Invensi ini berkaitan dengan suatu kipas angin tanpa bilah, khususnya kipas angin tanpa bilah yang menggunakan sebuah impeller yang dapat menghasilkan udara merata. Kalau Bapak Ibu lihat baris ke-3 sampai 6 ini adalah copy paste dari latar belakang saja. Nah, itu boleh paten, di dokumen paten itu boleh mengulang-ulang kalimat. Boleh kita persis copy paste-kan. Dari satu bagian ke bagian lain itu boleh di copy paste. Boleh copy paste dan itu menjadi tidak masalah. Mungkin kalau tulis itu masalah, tapi di paten tidak. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan kemudian uraian singkat. Uraian itu adalah ringkasan invensi. Nah, isinya adalah tujuan invensi ditambah dengan klaim. Karena klaim tadi kita sudah tulis di awal, maka tinggal kita tambahkan tujuan invensinya di awal. Tujuannya yang jelas, tujuan dari setiap paten adalah mengatasi kelemahan pada invensi sebelumnya. Karena kenapa kita membuat invensi kalau enggak mengatasi kelemahan? Rio.